Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Setiawan dari STKIP Pasundan Cimahi, jurusan PJKR kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang resusitasi. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan resusitasi? Resusitasi adalah menghidupkan kembali. Resusitasi bisa dilakukan ketika saat keadaan seseorang yang mengalami mati suri. Sebelum melakukan resusitasi, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan resusitasi kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap orang yang mengalami pingsan atau seorang yang sedang tenggelam, yang sudah tenggelam, atau yang mengalami tabrakan, kecelakaan, dan yang terakhir adalah orang yang tersengat listrik. Sebelum ke pembahasan atau sebelum ke penanganan, jadi pingsan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jantung baik, paru-paru baik. Yang kedua adalah jantung berhenti, paru-paru baik. Yang ketiga adalah jantung baik, paru-paru berhenti. Dan yang terakhir adalah jantung berhenti, paru-paru berhenti. Dari poin yang 1, 2, dan 3 itu harus cepat penanganannya, jangan lebih dari 10 menit. Kenapa jangan lebih dari 10 menit? Dikarenakan di saat pingsan asupan oksigen terhadap otak berhenti. Dalam penelitian, ketika otak tidak ada asupan oksigen dalam waktu 10 menit, itu akan mengalami kerusakan dan itu akan mencelakai otak atau akan mengalami kerusakan otak, dan itu tidak bisa diperbaiki atau diobati. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui jantung yang baik? Yang pertama adalah inspeksi. Mengetahui dengan cara merasakan atau meraba denyut jantung. Jadi si korban itu kita rasakan dengan cara meraba jantungnya, yaitu di bagian dadanya, apakah ada denyut jantungnya. Yang kedua adalah palpasi. Mengetahui dengan cara meraba atau merasakan denyut nadi dalam tubuh. Contohnya denyut nadi itu ada di pergelangan tangan, di sini tepatnya, atau di sini di bagian sikut, atau di bagian leher. Itu cara palpasi untuk mengetahui jantung itu berhenti atau tidak. Yang ketiga adalah auskultasi, yaitu dengan cara mendengarkan suara denyut jantung dengan cara menempelkan telinga kita di bagian dada si korban. Yang selanjutnya adalah cara mengetahui jantung yang baik atau paru-paru yang baik atau tidak. Yang pertama adalah hampir sama, tapi beda caranya. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu dengan cara melihat naik turunnya rongga dada. Di sini ya, si korban itu kita lihat apakah rongga dadanya itu naik turun. Kalau naik turun berarti si paru-parunya itu atau pernapasannya itu masih berjalan. Atau dengan cara menempelkan cermin di hidung atau mulutnya. Kalau dalam cermin itu berembun atau berbusa, berarti paru-parunya masih bekerja atau masih bernapas. Yang ketiga adalah auskultasi, yaitu dengan cara mendengarkan pernapasan. Caranya menempelkan telinga kita di rongga dadanya dan mendengarkan suara pernapasan. Selanjutnya adalah bagaimana cara penanganannya. Yang pertama adalah kasus pingsan jantung baik, paru-paru baik. Dalam hal ini, penyebab sering terjadinya pingsan yang pertama adalah gangguan darah ke otak. Yang kedua adalah keletihan atau kelelahan.
yang terakhir adalah kurangnya darah. Jadi dalam kasus ini sering terjadi terhadap orang-orang yang mengalami kelelahan karena terlalu banyak aktivitas atau terlalu kepanasan, atau sering juga pingsan karena belumnya makan dan kita melakukan upacara bendera karena kepanasan, terjadilah pingsan. Jadi penanganannya yang pertama adalah bawa si korban ke tempat yang sejuk atau nyaman dan ditidurkan dengan cara terlentang tanpa bantal. Selanjutnya kita beri wangi-wangian, contohnya seperti kayu putih dan lain-lain. Dan ingat, saat pingsan jangan diberi minum. Kalau sudah siuman atau bangun, baru kita beri minum. Selanjutnya yang kedua, dengan kasus yang ketika pingsan, yaitu jantung berhenti, paru-paru baik. Dalam kasus ini sering terjadi karena seseorang mengalami tenggelam. Yang prosedur pertama, kita harus keluarkan dulu airnya. Untuk anak-anak, kita bisa mengangkat kakinya ke atas dan kepalanya di bawah. Jadi membalikkan badannya dari kepala asalnya di atas jadi di bawah, dan kaki kita angkat menjadi di atas agar airnya keluar. Untuk dewasa, kita membungkukkan diri, kita sebagai penolong membungkukkan diri, dan si korban itu kita tempelkan di tubuh bagian atas kita dengan pelungkup, dan si perut si korban itu harus menekan ke atas, jadi agar airnya itu keluar. Dan selanjutnya kita ingat, saat mengeluarkan air jangan lebih dari 1 menit. Kalau sudah 1 menit kita terlentangkan, lalu kita keluarkan air yang tersisa dengan cara dengan sendok atau kayu yang dibalut dengan kain, dan kita masukkan terhadap mulut si korban agar airnya keluar. Dan ingat kembali bahwa saat terlentang kita harus kepala si korban itu harus miring agar tidak, saat keluar air, tidak mengganggu pernapasan, dan air juga akan mudah keluar. Tapi tetap badannya terlentang, cuman kepalanya saja yang miring. Selanjutnya, untuk menghidupkan jantung yang berhenti, yaitu dengan cara eksternal kardiak. Apa sih yang dimaksud eksternal kardiak? Yaitu dengan cara penekanan rongga dada atau daerah jantung dengan tangan. Oke, prosedur yang pertama adalah cara yang pertama, yaitu kita harus berduduk dengan cara kaki ditekuk di sebelah kiri si korban. Lalu kemudian kita letakkan tangan kita di daerah jantungnya, yaitu sebelah kiri, dengan cara di dalam rongganya kita tangan yang satu menumpuk tangan kiri seperti ini terhadap dadanya. Lalu kita sikut ditekuk, ya, jangan duduk, tapi kita setengah berdiri dengan cara kaki ditekuk. Lalu kita di daerah dadanya kita tekan, dan yaitu sikut dan bahu harus sejajar, jangan gini, tapi harus sejajar dengan dadanya dan dengan titik yang mau ditekannya. Kenapa itu dilakukan? Agar kita punya bantuan dorongan dari dada atau dari berat tubuh. Usahakan jangan terlalu keras menekannya, minimal tekannya 3 atau 5 sentian lah untuk menekan. Lakukan itu 1 menit, dan setelah 1 menit kita periksa lagi denyut jantungnya atau denyut nadinya. Kalau masih tidak bergerak atau masih tidak hidup, kita lakukan kembali dan tinjau kembali apakah prosedurnya benar, lalu lakukan 1 atau 2 menit kembali dengan cara menekan
kembali. Kalau masih tidak, kita bisa melakukan pukulan. Arti dalam pukulan itu bukan kita memukulnya, tapi menekan dengan pukulan yang keras. Jangan kayak ayunan, contohnya jangan di gini, tapi tekan dengan sekuat tenaga, tapi dengan tenaga dari sikut, jangan dari berat badan, karena itu bisa berbahaya. Yang berbahaya itu. Jadi pukulan itu maksudnya bukan dipukul ya, tapi menekan dengan cara sekuat tenaga. Kalau lebih dari 10 menit tidak berdetak kembali, berarti orang itu sudah meninggal. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan kasus jantung baik, paru-paru berhenti. Dalam kasus ini bisa juga tenggelam. Sebelum penanganan, cara pertama adalah dengan cara mengeluarkan airnya terlebih dahulu seperti yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya kita dalam hal ini untuk memicu kembali paru-paru yang berhenti, kita terentangkan si korban. Kemudian usahakan si korban itu menengadah atau gini. Jadi jangan gini, tapi harus gini saat terentang. Kita bisa mengajarkan dengan apa saja, bantal atau dan yang lainnya. Yang penting harus menengadah. Setelah itu kita lakukan penanganannya. Yang pertama adalah mouth of the mouth, mouth to mouth, atau dari mulut ke mulut. Cara ini yaitu dengan cara yang pertama adalah kita tentangkan, lalu kemudian kita berdiri di samping si korban, terus kita tutup telinga, maksud saya hidungnya kita tutup, lalu kita tarik nafas sekuatnya, sehabisnya, lalu kita tiupkan oksigen terhadap si korban lewat mulut ke mulut, yaitu mulut itu harus tertutup semua. Dengan cara hidungnya kita tutup, lalu kita tiupkan oksigen di bagian mulutnya si korban. Yang kedua adalah mouth of the nose, yaitu dari mulut ke hidung. Ini hampir sama, cuman dibalikan, yaitu kita bisa tiup di bagian hidung, mulut kita tutup. Lakukan ini. Yang terakhir adalah mouth of the mask, yaitu dari mulut ke masker. Ini cara yang paling sopan ya. Jadi kita tentangkan sama seperti yang tadi. Kita langsung ke masker, yaitu dengan cara meniup dengan pipa terhadap mulutnya. Ini adalah cara yang paling sopan. Lakukan ini 1 menit, lalu periksa kembali 1 menit, periksa kembali apakah si paru-parunya itu sudah kembali berfungsi atau tidak. Baik atau tidaknya ini yaitu dengan cara, kalau saat kita memasukkan oksigen ke si pernapasan korban, kalau dadanya menggembung, berarti itu sudah baik. Lakukan saat pernapasan, lakukan itu minimal 1 menit 15-16 kali tiupan. Jadi jangan kurang, jangan lebih, minimal 15 atau 16 tiupan. Selanjutnya adalah kasus yang terakhir, yaitu jantung berhenti, paru-paru berhenti. Ini sangat kritis ya. Jadi kita harus, kalau hanya penolongnya satu orang, kita harus lakukan. Yang pertama adalah terentangkan, dan hampir sama, yaitu ini gabungan dari kasus yang kedua dan ketiga. Jadi yang pertama adalah lakukan eksternal kardiak yang seperti dijelaskan tadi, yaitu 5 kali untuk memicu jantungnya kembali hidup. Kemudian kita lakukan pernapasan buatan atau mouth of the mouth, atau mouth of the nose, atau mouth of the mask. Jadi 5 kali eksternal kardiak, lalu kemudian kita beri pernapasan. Kalau penolongnya itu 2 orang, kita bisa lakukan keduanya. Contohnya si korban ada penolongnya itu 2 orang, jadi
Yang satu melakukan eksternal kardiak, yaitu penekanan daerah jantung. Yang satu orangnya lagi melakukan pernapasan buatan. Sekian penjelasan atau pemaparan tentang resusitasi yang saya pelajari dari pada materi pertemuan ke-6. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa memenuhi ekspektasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.